Lambat raya kok. Puasa. Pada ppkm Ramadan ini kita masyarakat kembali sebagaimana biasanya melanjutkan kajian Islam ilmiah kita dengan taqwa yang bekerja sama dengan Institut Agama Islam Terpadu di Dubai. Pada hari ini yang menjadi narasumber utama kita adalah Bapak Faizal SSI MD, yang mana beliau ini adalah dosen dan juga sebagai wakil rektor kedua bidang mahasiswa di Institut Agama Islam Terpadu di Dubai. Sekaligus kepakaran beliau ini adalah di dalam ilmu Islam. Maka dari itu tema atau materi yang beliau sampaikan berkaitan dengan peran zakat dalam pendistribusian ekonomi. Namun sore ini kita memiliki tambahan materi yang mana beliau adalah Bapak Rektor kita, SAG Bunga, itu mengkaji nanti dalam masalah mungkin pertanyaan-pertanyaan berkaitan hukum atau masalah fikih, sehingga masalah teknis dan masalah teoritis yang akan disampaikan oleh Bapak Faizal SSIUD dan masalah dalil-dalil itu dari sisi syarah atau fikihnya oleh Bapak Rektor kita. Maka untuk tidak memperpanjang kalimat, marilah kita persilakan kepada Bapak Faizal SSIUD untuk menyampaikan materi beliau berkaitan dengan peran zakat dalam pendistribusian ekonomi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah, pada hari yang ke-16 ini kita masih diberikan kekuatan hati untuk bisa berkumpul dan bersilaturahmi di Masjid Taqwa Kota Dumai ini dalam rangka untuk melanjutkan kajian Islam ilmiah yang telah dilaksanakan lebih kurang 14 hari. Nah, sebagai kelanjutan antara kerjasama yang telah digalang antara Masjid Taqwa dengan Institut Agama Islam Terpadu di Dumai. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh moderator tadi, bahwa dalam kesempatan hari ini kita dibagi atas dua pembicaraan. Pertama masalah teknis, kedua nanti adalah permasalahan khilafiyah, bagaimana hukum dari sisi pandangan hukum mengenai zakat, apakah itu zakat fitrah nanti ataupun zakat mal. Nah, dari sisi kedisiplinan ilmu, saya mungkin hanya karena background saya adalah di bidang ilmu ekonomi, itu lebih pada praktisinya, bukan lebih mendalami dari sisi hukum. Kalau dari sisi hukum itu lebih dipahami oleh Bapak Rozai Akbar sebagai Rektor Institut Agama Islam Terpadu di Dumai. Makanya pada kesempatan ini saya hanya dimanahkan bagaimana peran zakat dalam pendistribusian ekonomi. Nah, kita juga sebagian besar zakat itu sebagian besar oleh umat Islam itu sudah merupakan bukan hal yang baru. Baik zakat juga diyakini oleh umat Islam sebagai salah satu pilar dari salah satu pilar rukun Islam yang kita kenal dengan rukun Islam, yang termasuk ke dalam rukun Islam yang keempat, yaitu menunaikan zakat setelah puasa, ke ibadah puasa. Nah, ini bukan suatu hal yang asing lagi. Nah, hari ini dengan potensi, tapi kenyataannya dengan potensi zakat, potensi jumlah penduduk muslim yang ada di Indonesia hari ini, seharusnya
Indonesia bukan lagi hal yang memiliki data kemiskinan yang tinggi, tapi hari ini kesenjangan antara tingkat kemiskinan dan tingkat antara orang kaya dan miskin itu sangat jaraknya sangat tinggi sekali. Berdasarkan data BPS, itu jumlah penduduk miskin di Indonesia itu lebih kurang 40 juta jiwa. Berarti artinya masih tinggi angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Sedangkan menurut Bank Dunia, catatan dari Bank Dunia, angka kemiskinan Indonesia itu hampir 60%, lebih berbeda dengan BPS yang ada di Indonesia. Kalau catatan dari Bank Dunia itu menjelaskan sekitar 60% atau lebih kurang 135 juta jiwa. Berarti jumlah penduduk miskin yang di Indonesia. Nah, dilihat dari pertama dari prospek jumlah muslim yang di Indonesia, seharusnya potensi zakat di Indonesia itu sangat maksimal, cukup besar sekali, karena dengan potensi jumlah umat Islam Indonesia itu hampir 90% jumlah umat Islam yang ada di Indonesia. Artinya kalau benar pengelolaan zakat atau benar dari proses pengelolaannya kah atau proses penyerahannya kah, tentu kemiskinan di Indonesia akan bisa diatasi. Tapi kenyataannya hari ini itu tidak terjadi secara signifikan. Masih jarak antara kemiskinan dan kekayaan itu masih begitu jauh. Nah, artinya zakat sini yang kita lihat sini adalah dari masalah ekonomi. Artinya bukan dari salah yang ingin saya sampaikan itu bukan dari masalah dari sisi khilafiahnya. Kita tahu dari sisi asnaf yang telah dijelaskan pada surat At-Taubah ayat 60 itu juga menjelaskan rata-rata zakat itu diserahkan kepada mustahik itu dalam rangka untuk perbaikan dari sisi ekonomi, dan rata-rata seluruh asnaf yang diberikan itu adalah ada yang bermasalah dari sisi ekonomi, bukan pada sisi orang telah memiliki kesejahteraan dari sisi materi. Makanya Allah Jalla Sa'ari zakat itu telah ditetapkan asnafnya, bukan asnaf yang bisa kita tambah. Artinya aturannya telah ditetapkan secara khas dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 60. Jadi tidak bisa kita tambah dan tidak bisa kita kurangi. Itulah yang berhak secara bisa menerima fasilitas dari zakat yang dikeluarkan oleh umat Islam. Nah, ini potensi zakat yang telah disiarkan, ditinjau dari sisi makna mungkin kita tidak jelaskan lagi, nanti boleh dijelaskan oleh Bapak Ahmad Rozai. Yang saya ingin jelaskan hari ini, mengapa memang secara sejarah zakat itu pernah boleh dilaksanakan langsung oleh para muzaki, diserahkan kepada mustahik. Tapi dari sisi kemaslahatan ekonomi ini sangat mengganggu. Artinya dari sisi masalah ekonomi maupun secara kemaslahan dari sisi sosial ini sangat tidak memberikan kemaslahatan yang sangat signifikan. Artinya di saat walaupun dalam pada masa Khalifah Utsman zakat itu sudah dibolehkan langsung muzaki menyerahkan pada mustahik, tapi pada kondisi saat ini itu sudah tidak memungkinkan lagi itu. Artinya makanya dalam aturan Islam itu diserahkan kepada amil. Ada orang, salah satu badankah atau institusi yang mengelola tentang zakat supaya kemaslahatan ekonomi dan sosial itu terjadi. Nah, seandainya zakat itu langsung muzaki yang menyerahkan, itu artinya dari sisi kemaslahatan ekonomi dan sosial akan terganggu. Pertama dari sisi sosial, itu karena zakat itu bukanlah bersifat sebuah satu kebajikan. Artinya zakat bukanlah sifatnya kebajikan, tapi adalah suatu kewajiban terhadap orang yang telah memiliki harta, kelebihan harta yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu, dia wajib dikeluarkan. Artinya bukan sebuah pemberian zakat itu adalah bersifat kedermawanan seseorang. Nah, kalau zakat dianggap sebuah kedermawaan, artinya ada gap antara yang miskin dengan yang susah. Sementara zakat tidak menganjurkan itu, tidak terjadinya perpisahan atau jurang pemisah antara orang yang miskin dan kaya, malah akan menjadikan sebuah kebersamaan di dalam kehidupan ini. Ini yang seharusnya sebaiknya dihindari, makanya adanya amil. Kemudian yang kami bisa kita jelaskan, ini kita lihat dari sisi potensi atau dari peran zakat, itu ada 4 hal yang bisa saya jelaskan mengapa zakat itu
harus dilihat urgensinya itu dari peran zakat dalam pendistribusian ekonomi. Ada 4 hal yang mungkin bisa kita lihat mengapa zakat itu secara ekonomi membawa kemaslahatan. Pertama, zakat itu mendorong pemilik modal untuk mengelola hartanya. Artinya, zakat mal itu dikenakan pada harta yang diam yang dimiliki seorang setelah 1 tahun. Harta yang produktif tidak dikenakan zakat. Jadi jika seorang menginvestasikan hartanya, maka ia tidak dikenakan kewajiban zakat mal. Nah, seandainya orang tidak ada harta yang terdiam atau harta yang tidak dimanfaatkan atau tidak diinvestasikan, harta itu akan tidak pernah akan bertambah. Nah, artinya akan dilakukan pemotongan melalui zakat. Nah, supaya zakat harta itu lebih produktif atau memberikan kemaslahatan kepada masyarakat, tidak artinya dengan adanya zakat orang akan menggiatkan diri untuk menginvestasikan itu. Jadi data harta yang dimiliki itu tidak hanya walaupun dalam Islam mengharuskan kita untuk membuat tabungan atau simpanan hanya sebatas kebutuhan, bukan sebatas keinginan. Kedua, meningkatkan etika bisnis. Artinya kewajiban zakat dikenakan pada harta yang diperoleh hanya dengan cara yang halal. Arti harta yang kita peroleh dengan cara yang tidak halal itu tidak baik atau tidak sah untuk dilakukan dikeluarkan zakatnya batil. Artinya zakat memang menjadi pembersih harta, tetapi tidak membersihkan harta yang diperoleh secara batil. Maka hal ini akan mendorong pelaku usaha agar memperhatikan etika bisnis. Artinya kalau orang sudah menerapkan zakat, berarti usaha-usaha yang dilakukannya dia akan cenderung untuk memperhatikan bagaimana berusaha atau melakukan usaha-usaha yang berlandaskan kepada Islam. Kemudian dari sisi pemerataan pendapatan, artinya pengelolaan zakat yang baik dan alokasi yang tepat sasaran dia akan menyebabkan pemerataan pendapatan. Hal inilah yang dapat memecahkan permasalahan utama bangsa Indonesia terhadap kemiskinan. Kemiskinan Indonesia terjadi karena sumber pangan yang kurang, tetapi distribusi bahan pangan itu tidak merata, sehingga banyak orang yang tidak memiliki kemudahan akses yang sama terhadap bahan pangan. Dengan zakat, distribusi pendapatan itu akan lebih merata dan tiap orang akan memiliki akses lebih terhadap distribusi pendapatan. Artinya, setiap harta yang berlebih dari orang yang kaya itu terdistribusikan dengan baik kepada orang miskin. Sehingganya orang miskin itu memiliki kemampuan untuk mengakses barang-barang untuk kebutuhan hariannya, karena modal utama dari sebuah sebab penyebab utama dari masalah kehidupan itu adalah dari sisi kemodalan, dari sisi materi, kalau dalam syariat itu dari sisi keuangan. Keempat, pengembangan sektor real. Salah satu cara pendistribusian zakat yang dapat dilakukan dengan pemberian bantuan modal bagi usaha atau mustahik. Ini sekarang lebih dikenal dengan transaksinya qardun hasan. Jadi zakat itu boleh diberikan dalam bentuk pemberian modal kerja, tapi dalam bentuk qardun hasan. Artinya qardun hasan itu jika pada suatu saat pemilik modal peminjaman yang diberikan tidak mampu untuk dikembalikan, maka dianggap utang itu diimpaskan atau diselesaikan. Artinya pinjaman itu tidak wajib untuk dikembalikan. Hanya zakat itu transaksi proses pinjamannya hanya dalam bentuk qardun hasan. Kemudian yang terakhir sebagai sumber dana pembangunan. Kita tahu banyak kaum duafa yang sangat sulit mendapatkan fasilitas kesehatan, pendidikan maupun sosial ekonomi. Lemahnya fasilitas ini akan sangat berpengaruh dalam kehidupan kaum termarginal. Kesehatan dan pendidikan, modal dasar SDM yang dimiliki oleh suatu negara berkualitas tinggi. Peran dana zakat sebagai sumber dana pembangunan fasilitas kaum duafa akan mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang dengan demikian pendidikan negara. Namun saat hari ini untuk masalah penggunaan dana zakat untuk kepentingan umum itu masih dalam proses perdebatan. Ada yang menyatakan boleh, ada juga sebagian yang menyatakan dibolehkan karena mereka mengambil asnaf ke fisabilillah. Itu masih dalam perdebatan. Ada yang menyatakan boleh dana zakat untuk difasilitasi untuk kebutuhan umum, ada yang tidak membolehkan. Nah, untuk lebih jelas mungkin nanti masalah itu mungkin lebih dijelaskan oleh Bapak Rektor Ahmad Rozai dari sisi khilafiyahnya seperti apa. Apakah dari sisi pemanfaatan zakat itu boleh dimanfaatkan untuk fasilitas umum, apakah itu untuk masjid, untuk rumah ibadah,
untuk jalan, fasilitas umum ataupun untuk pendidikan, bangunan sekolah. Ini tapi dari sisi perdebatan khilafiyah itu masih dalam perdebatan, ada yang menyatakan boleh, ada yang tidak boleh. Nah, artinya dari sisi ini kita telah jelas bahwa zakat itu sangat memberikan kontribusi yang baik dalam sisi ekonomi. Makanya Allah lagi-lagi menjelaskan itu dalam surah At-Taubah tadi. Artinya memang zakat adalah untuk konsumsi kepada para orang-orang yang tidak memiliki keupayaan atau kemampuan dari sisi ekonomi. Nah dari hal ini maka mulai hari ini, karena banyak hal yang masih menjadi permasalahan mengenai dari sisi ekonomi. Kalau dari tinjauan ekonomi ini bukan hanya menyangkut masalah pemahaman tentang zakat, tapi juga masalah berhubungan dengan bagaimana manajemen, bagaimana institusi, dan bagaimana kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Ini bukan hanya tergantung kepada masyarakat, juga berhubungan dengan institusi yang ada, sistem manajemen yang ada. Walaupun hari ini di Indonesia telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1996 tentang pelaksanaan zakat, tapi cara pelaksanaannya atau lebih mendalamnya, undang-undang itu belum menjelaskan secara detail bagaimana implementasi pelaksanaan zakat itu sendiri. Bukan seperti undang-undang diberlakukan pada undang-undang pajak. Situ lengkap mulai bagaimana prosesnya sampai bagaimana sanksi hukum yang ditetapkan dalam pelaksanaan zakat. Mungkin ke depan kita harapkan seperti harapan beberapa penulis peneliti yang menganjurkan mengenai bagaimana peran zakat yang direkomendasikan kepada negara ini, bagaimana terbit undang-undang khusus tentang zakat itu, seperti undang-undang perpajakan yang ada di Indonesia, supaya pemerintah bisa ada dasar hukum mereka untuk menindaklanjuti atau menangani penyelesaian masalah zakat seperti dengan pajak, seperti yang pernah dilakukan pada zaman Abu Bakar. Orang yang tidak melaksanakan membayar pajak itu ia perangi. Nah, kalau ini sudah termaktub dalam sebuah undang-undang yang pemerintah memiliki otoritas besar, mungkin zakat bisa lebih optimal untuk dikumpulkan dan untuk dibagikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Mungkin ini sebagai pengantar, dan untuk lebih lanjut nanti kita buka sesi pertanyaan, dan kepada moderator kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Presiden SST atas penyampaian beliau tentang zakat, terutama dalam institusi ekonomi. Mungkin dari permasalahan atau kajian yang telah dilakukan ini, kami memberi kesempatan kepada para jemaah ibu maupun bapak-bapak yang Pak Haji. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat waktu, kita langsung saja. Sebenarnya persoalan zakat ini, pertama, kekuatan perintah zakat itu sama dengan kekuatan perintah solat, puasa, dan haji. Oleh karena itu, seseorang Islam yang baik itu, Al-Quran mengatakan wa'atu zakah, ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu urka'u wasjudu, kemudian setelah Al-Quran memerintahkan mendirikan salat, lalu mengeluarkan zakat. Artinya uqimus shalah wa atuz zakah. Jadi itu dalam ilmu bahasa Arab namanya itu, dia itu maktub. Jadi kalau kalimat itu pakai waw, wa atuz zakah misalnya, warka'u ma'ar raki'in, itu atop, itu namanya itu. Dalam bahasa Arab atop. Artinya dia itu hukumnya maktub, menurut kepada yang di atas. Ya, sama dengan ketika Al-Quran mengatakan innamas shadaqatul lil fuqara wal masakin wal amilin wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wa banis sabil, kan pakai waw semua tuh. Ini dalam bahasa Arab waw itu namanya atop, waw menyambung.
artinya kekuatan hukum yang disambung pada konteks pembicaraan berikutnya itu sama dengan di atas pokok masalahnya itu. Nah, jadi yang perlu kita simpulkan pertama, kewajiban zakat itu kekuatannya sama dengan kewajiban sholat, puasa, haji. Artinya menolak kewajiban zakat kafir, murtad. Nah, persoalannya adalah ada dua jenis zakat. Ada zakat yang disebut dengan fitrah, zakat diri, ada zakat mal. Ya. Jadi zakat fitrah itu sifatnya itu konsumtif. Dia bersamaan dengan perintah puasa hadir, lalu dengan ibadah puasa itu mengakhiri ibadah puasa. Setiap muslim wajib hukumnya untuk menfitrahkan dirinya dengan mengeluarkan 2,5% dari kebutuhan makannya hari-hari. Oleh karena itu kita kemarin sudah membahas bagaimana perspektif Syafi'i dan Hanafi tentang boleh tidak ya mengkiaskan zakat atau membayarkan zakat dengan melakukan kias terhadap nilai dan keuangan misalnya. Itu sudah kita bahas kemarin. Jadi kita tidak bahas ini lagi, tapi kita hanya bahas bahwa zakat fitrah itu sifatnya konsumtif. Oleh karena itu waktu dan batas waktu pengeluarannya pun itu pun sangat sempit ya. Oleh karenanya bagi pelaksanaan zakat fitrah itu dimulai dengan 27 atau 10 hari terakhir Ramadan dan berakhir sampai khatib turun dari mimbar. Kalau khatib hari Idul Fitri sudah turun dari mimbar, kita baru mengeluarkan zakat, kita mau sedekah. Tak zakat lagi, sedekah. Arti kewajiban zakat tidak putus. Tapi ketika ada anak yang lahir pada malam hari raya itu, ke masih suci anak lahir itu, wajib dia dikeluarkan 2,5% dari kebutuhan kehidupan kita setiap hari. Itu yang pertama. Yang kedua, zakat selain fitrah. Zakat selain fitrah ini yang secara teknis ini perlu ilmu. Jadi zakat selain fitrah, zakat mal. Jadi di zaman Rasulullah dulu ya, zakat itu hanya dirumuskan oleh para ulama dengan 8 jenis. Cuma zakat rikas, zakat buah-buahan, zakat buah-buahan, zakat pertanian, zakat ternak, kemudian zakat emas, zakat apa lagi? 8 cuma. Kan gitu. Nah, persoalan yang muncul adalah ini persoalan dengan fikih kontemporer. Kalau hanya 8 itu sebagai usaha yang produktif yang menimbulkan zakat, kan begitu, apakah seorang guru ya tidak dikenakan zakat? Apakah seorang dokter yang kerjaannya lebih enak lagi kadang-kadang ya, kerja profesi, dia duduk di tempat yang ber-AC, orang yang datang antar duit dengan dia hanya menggunakan kecerdasan segala macam ini, lalu penghasilannya sekian kali lipat dari petani yang nyangkul di sawah. Kok petani yang sawah kena 2,5%, Pak Dokter enggak? Itu dia. Kok Pak Tani yang mencangkul di sawah sampai pada haul dan nisab dikeluarkan wajib 2,5%, ibu guru yang hanya duduk pakai laptop enggak kena? Enggak bisa dong. Artinya Islam kan enggak adil. Atau Islam orang yang pekerja yang memang jelas dia mengeluarkan tenaga kok dikenakan zakat dengan hitungan haul dan nisab. Nah, maka para ahli fikih kembali melihat konsep dasar seperti yang saya katakan itu. Dilihatlah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah apa-apa yang baik dari yang kamu usahakan.
Bukankah pekerjaan dokter adalah salah satu usaha? Bukankah pekerjaan guru adalah usaha? Bukankah dosen, pegawai negeri, pegawai swasta, BUMN dan lain sebagainya kasab, usaha yang produktif, yang menimbulkan akibat ekonomi? Nah, kalau itu termasuk dalam cakupan dia yang namanya usaha, maka wajib mengeluarkan dengan nomenklatur zakat profesi. Ternyata zakat profesi ini luar biasa Bapak dan Ibu. Kekuatan pengumpulan dananya luar biasa kalau ini didistribusikan secara produktif, dan pendistribusiannya itu perlu profesional. Itu yang saya katakan kemarin. Jadi amil itu bukan dia daftar, datang, duduk, terima jatah, dia enggak, tapi dia harus melakukan survei, dia harus melakukan yang disebut dengan telaah, dia harus melakukan analisis, dia harus mendefinisikan apa yang disebut dengan produktif, entrepreneur, ya, bagaimana pembinaan ekonomi secara masyarakat. Inilah yang dijelaskan oleh Pak Faisal. Jadi teknis-teknis itu ilmunya Pak. Memang kalau ekonomi tak pakai ilmu tak bisa, ada memang. Tapi kalau ilmu yang ilmunya itu pakai mimpi dan pakai angan-angan pun tidak bisa juga ada. Ilmunya itu ada teorinya, kan gitu. Jadi pengembangan zakat itu juga harus pakai teori. Nah, ini yang dijelaskan ini nih. Nah, ya kan? Jadi tidak bisa pakai, karena pengalaman zaman dulu itu belum tentu bisa kita sesuaikan dengan perkembangan masyarakat zaman ini. Kali-kali dulu itu, kali-kali sosialnya itu kali lain, tapi kali-kali sekarang ini secara sosialnya, realitanya lain lagi gitu. Nah, oleh karena itulah sebenarnya pembicaraan soal zakat ini dia akan menjadi meluas ketika kita sudah pada batas pendistribusian, karena pendistribusian perlu lembaga yang mengumpul, mentelaah dan mendistribusi. Kalau sudah pendistribusian muncul, diperlukan profesionalisme dalam menghitung, mentelaah, menganalisis, kemudian kepada siapa zakat ini akan diberikan. Kalau hanya soal bas untuk ngurusi harta zakat fitrah, gampang. Karena zakat fitrah kan sebelum hari raya kan harus dibagi semua. Karena tak boleh zakat fitrah itu disimpan-simpan sampai turun pula dah tak zakat lagi namanya. Tapi zakat mal enggak. Zakat mal itu harus produktif. Tahun ini mungkin lembaga amil zakatnya melakukan kajian bahwa pada tahun ini kita hanya memfokuskan dana zakat yang dikumpulkan sekian banyak untuk menciptakan entrepreneur bagi mereka yang fakir dan miskin. Siapakah mereka yang fakir dan siapakah mereka yang miskin? Dudukkan dulu secara teori. Itu saya katakan, orang kalau pada saat ini ketika menerima jatah semua ngaku miskin. Kalau bisa nak dibuat dengan fakir sana Pak, miskin, semua nak ngaku. Kalau hanya sekedar persyaratan, minta surat keterangan lurah, kecil benarnya pergi ke lurah tu. Surat keterangan camat, usaha ke camat, jika perlu ke menteri pun tidak pergi, menyatakan dia susah kalau mendapatkan jatah itu. Tapi apakah lembaga ZIS atau lembaga BAS kok nerima gitu saja tanpa ada kriteria yang dibuat berdasarkan sebuah analisis? Ini persoalannya. Jadi tentu kita kembali kepada teori misalnya ya upah minimum regional sebagai ukuran kemiskinan, karena yang disebut dengan miskin itu orang yang masih melakukan usaha untuk pemenuhan kebutuhan keluarganya dan dirinya, tapi tak cukup kebutuhan dia itu misal 10.000, dia dah habis optimal, dia usaha dapat cuma 5.000, arti kan kurang 5.000 nih, miskin nih. Walaupun di rumah dia ada Honda, ada televisi, ada kulkas, ada mesin cuci, tapi kebutuhan hari-harinya itu dia terus tidak mencukupi. Ini boleh kita sebut dengan miskin. Jadi bukan ditanpa usaha. Yang fakir ini adalah mereka yang memang secara alamiah tak bisa berusaha, mungkin kena ada cacat ya, apakah misalnya. Nah sekarang justru dengan cacatnya itu jadi produktif dia.
Kau tak percaya Pak, pergilah ke di perjalanan. Justru orang sekarang ini hanya dengan cacatnya itu lebih produktif. Jadi setelah disurvei oleh satu badan, orang cacat yang kerjanya meminta, ya, jadi komoditi dengan kecacatannya itu, dia menghasilkan per bulan itu tidak kurang dari 20 juta lebih per bulan Pak. Karena hitungannya di lampu merah berapa detik cuma. Jadi pendapatan dia itu lampu merah. Kalau ibu sebagai guru sebulan sekali Bu, sertifikasi mungkin 3 bulan kalau dirapil orang tu. Orang minta sedekah tu lampu merah anunya tu, pendapatan hitungnya. Begitu lampu merah berhenti ya dapat itu hitung. Nanti begitu nanti orang lampu hijau, stop dulu kan, lampu merah lagi dapat, itu hitung. Maka diteliti secara tanpa disadari, tidak kurang dari 20 juta per bulan. Gila nggak? Apakah mereka kita masukkan dengan fakir? Ini kan perlu kepiawaian, perlu ilmu pengetahuan, perlu analisis realitas sosial oleh bos. Jadi bos bukan melongo di kantor bos tu aja kerjanya Bu, gitu. Dia buka buku dulu, dia lihat realitas, dia lakukan survei, itu bos baru dia berhak menerima wal amilina 'alaiha, jatah dia. Ini kalau melongo aja kerja dia bos itu nunggu orang datang ngantor duit, catat masuk, budak kecil pun bisa jadi bos. Ya kan? Kan gitu. Kalau hanya kita duduk di kantor bos, datang nunggu orang datang nak nyetorkan zakat, kan gitu saja. Budak tak tamat sekolah tu suruh duduk situ bisa tu. Apa ya? Tapi yang wal amilina 'alaiha, bahwa dia berhak juga dari harta zakat itu, sesungguhnya dia ini melakukan upaya optimal. Seperti tadi, siapa yang miskin, siapa yang fakir, bagaimana batas mu'allaf. Ada nak teori, pakai teori, dia kaji. Tak dapat dia ngaji, undang orang pandai, orang cerdik pandai. Jadi kan tempat kita ni kan selalunya kadang-kadang kalau dia dah menduduki sesuatu itu, dia tak tahu, dia buat pandai. Dia tak pandai dia, tapi dia buat pandai itu. Tak hendak bertanya dengan orang pandai, sudah itu merasa pandai. Ini yang kacau ni. Ya. Jadi oleh kerana itu zakat ini sangat luas, makanya setiap kali nanti pembincangan tentang zakat saya akan dampingi. Kenapa? Karena zakat ini selain secara teknis operasionalnya, zakat juga perlu legitimate hukum Islamnya. Legitimate hukum Islamnya. Tuh, yang kedua yang dibahas itu juga, ya, karena zakat rupanya menurut penelitian Pak Pasha tadi, setiap tahun itu terkumpul berapa total? 9 miliar. Berapa miliar? Kurang lebih tadi berapa miliar tadi nih saya tengok tadi. Setiap tahun. Kenapa setiap tahun 100 triliun coba pikir. Berapa kali APBD Dumai? Okey, kalau statistik misalnya Indonesia ini misalnya dari tahun ke tahun, pernah enggak terjadi penurunan orang miskin? Jadi kalau misalnya kan begini, targetnya begini, produktif itu begini Pak. Kalau tahun ini BAS itu menghitung misalnya Dumai jumlah orang miskin 100 orang, fakir 100 orang misalnya, mu'allaf sekian orang. Nah, buat catatan, ditabulasi. Lalu dengan zakat tahun ini untuk 2-3 tahun ke depan, berapakah mengurang dari miskin? Yang miskin dulu ni 10 ini misalnya pada tahun 2017 menjadi 9, yang satu dah jadi muzaki dah dengan hasil zakat. 2018 tinggal 8, arti dah 2 orang dia yang biasanya jadi mustahik berubah jadi muzaki. Yang biasanya dia menerima zakat, maka tahun berikutnya dia mengeluarkan zakat. Kan produktif namanya tu Bu, ya kan? Gitu gak produktif? Bukan tiap tahun, malah kita tengok bertambah daftar miskin tu. Kalau bertambah daftar miskin itu artinya zakat itu konsumtif terus. Nak bayar sewa rumah pakai duit zakat juga. Nanti rumah dia ada bocor sikit, duit zakat juga.
nanti ini Pak, kami nak minta zakat Pak, kami nak kena ibu arwah Pak, zakat juga. Bagus macam itu caranya tu. Tak usah kita sebut istilah produktif. Yang zakat itu bukan ngurusi yang benda gitu. Yang itu tu pun boleh hanya zakat fitrah. Makanya zakat fitrah itu diperuntukkan kepada fuqara dan masakin pada saat dia menyambut hari raya, supaya dia bergembira pada saat hari raya. Cerita soal zakat mal dan zakat yang lainnya ini harus produktif, harus modern, harus pakai ilmu dan pakai strategi dalam pengembangan zakat. Jadi betul kata Pak Haji tadi itu, harus pakai ilmu, tak ada cerita tak pakai ilmu. Persoalan pengalaman itu lain lagi cerita Pak. Kadang-kadang pengalaman ini dia berbeda, karena hukum masyarakat itu kan terus berjalan. Kadang-kadang hukum itu beda dia anunya, ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Faisal sesungguhnya adalah teknis operasional. Tapi karena kita ini kadang-kadang lebih kurang dalam mensikapi bagaimana harta yang terpendam, sehingga masalahnya adalah kenapa hari ini yang minta sedekah itu tak pernah ada satu pun orang non-Islam. Pernah sekali ngetuk rumah kita tu, saya dari Katolik Bu, minta sedekah pernah? Pernah. Saya dari Protestan pernah? Tidak pernah. Tetaplah yang dijual tu Assalamualaikum, kadang ngaji pula depan awak lagi, hanya minta sedekah. Ada apa dengan ini persoalannya? Kenapa yang ratus triliun tak selesai masalahnya? Mereka yang salahkah atau yang mendistribusikan yang salah? Kan itu yang perlu kita diskusi nih. Cuba tanya besok Pak, di Takwa aja setiap tahun untuk zakat fitrah aja berapa dia dapat? Tanya Pak Apip nanti, berapa? Dan apa yang diselesaikan dia? Kalau zakat fitrah udahlah, zakat fitrah kan untuk habis, itu dah kita anggap cincai aja lah, kira kotot saja lah, kerana dah hari raya harus bagi tu, Pak Apip ya. Tapi zakat mal ini yang paling penting untuk produktif. Kenapa kita tak tanya apakah selesai persoalan lingkungan sini misalnya dengan persoalan produktivitas tadi ini? Kan banyak juga orang-orang kaya kok, orang Islam banyak orang kaya, tapi ternyata setiap hari semakin banyak peminta-peminta yang menyatakan diri mereka sebagai fakir dan miskin. Jadi pada hari ini kita lihat, kalau kita pergi berangkat Pekanbaru, mulai dari Dumai sampai Pekanbaru itu entah berapa mungkin bakul orang bangun masjid, ya kan? Kita suai je. Hari-hari ini daerah tempat kami, tempat mereka ni tidak mungkin. Ini bakul orang buat solok pula, buat solok, buat lampu solok. Tradisi orang Melayu pakai solok. Saya bilang apa pula pasal solok tengah jalan nak perginya minta sedekah solok, ya kan? Jadi solok ini entah ada atau tidak dasar hukum, entah sunat, entah bid'ah, entah apa semua. Awak berilah sedekah, nomenklatur sedekah kan tak tepat lagi tu dah. Yang nama sedekah itu harus ada nomenklatur agama, kan gitu kan? Solok ini tradisi. Siapa bilang solok ada agama? Tak ada. Kau nak mengkaji tentang solok, kenapa orang masang solok, kenapa orang Melayu dulu ketika akhir orang pakai solok, dengan saya dia berbual, usah dengan orang. Kalau pakai orang dengan karang. Kami dah pernah meneliti itu, sudah pernah menulis itu. Waktu kami jadi mahasiswa dah pernah kami seminarkan itu. Jadi ini kadang-kadang ketidakmengertian kita, akhirnya semuanya mengambil momen-momen yang menyatakan kita adalah orang yang papa dan miskin. Inilah etos orang Islam hari ini. Nak bangun masjid minta sedekah, nak bangun surau nak minta sedekah, sampai nak buat solok pun kita minta sedekah juga. Kan itu. Nah, ini etos yang diajarkan oleh Islam. Padahal tiap tahun kita berzakat. Marah orang gaya kita ni, kami keluar zakat Pak. Ya kan, pegawai-pegawai kan dipotong gajinya yang mau, dipotong kok. Di Dumai ini berapa banyak, coba kita hitung sekali apa yang diselesaikan oleh BAS, kan itu. Ini sebuah persoalan, ya kan? Makanya kita menganjurkan kepada mahasiswa kita untuk melakukan penelitian-penelitian skripsi dan mengakhiri skripsi itu dengan melakukan penelitian di BAS dan di pemberdayaan ekonomi masyarakat. Itu mungkin dulu sekedar pengantar kita diskusi. Wallahu a'lam bishawab. Kembali kami serahkan kepada moderator. Dan terima kasih kembali kepada Bapak yang bertugas. Ibu sebenarnya nak.
Ibu ni mantap nih, tanya terus ini. Sehat walafiat secara lahiriah maupun batiniah, dan Allah panjangkan umur kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah berikan jalan kemudahan dalam kesuksesan dan mencapai kesuksesan dalam hidup dan kehidupan ini. Oleh kerana itu, sebagai satu kata kunci untuk dibawa pulang, himbaulah rezeki itu dengan sedekah. Jadi sedekah jangan ibu anggap mengurangi harta. Justru Nabi katakan ittadilur rizqi bi sadaqah. Panggil rezeki itu dengan sedekah. Yakinlah pernyataan saya ini, semakin ibu bapa banyak bersedekah, semakin akan cepat dan banyaknya rezeki datang kepada bapa dan ibu. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mewakili Pak Faisal juga dan Pak Denny, mungkin mari kita tutup majlis kita yang mulia ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Bapak pada kesempatan yang telah hadir pada siang hari ini dan tetap konsisten dan tetap istiqomah dalam menyaksikan kajian. Ya Rabbi salli